Cyberbullying. Pastinya pada era sekarang, cyberbullying tidak asing ya di telinga masyarakat umum. Di sini, kami akan mencoba untuk mengulas lebih dalam mengenai cyberbullying. Nah, yang pertama, apa sih cyberbullying itu? Cyberbullying berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu cyber, yang berarti suatu istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan tentang internet ataupun dunia maya, dan bullying berarti penindasan, perundungan, perisakan, atau pengintimidasian. Hal tersebut dilakukan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Cyberbullying merupakan bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital, misalkan bullying dengan menggunakan sosial media TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Kemudian, apa saja sih faktor penyebab cyberbullying? Dalam hal ini, terdapat 5 faktor yang menjadi penyebab terjadinya cyberbullying, yaitu yang pertama, faktor individu, seperti pengalaman kekerasan, persepsi, gender, usia, kontrol psikologis, dan penggunaan zat adiktif. Kedua, faktor keluarga seperti pola asuh, dukungan keluarga, dan stres orang tua. Ketiga, faktor teman berupa dukungan. Keempat, faktor sekolah, yaitu jenis sekolah yang dipilih. Yang terakhir yaitu faktor penggunaan internet. Contoh kasus cyberbullying dalam media sosial adalah seperti menyebarkan kebohongan dan memposting foto yang memalukan seseorang serta merugikannya, memposting pesan seperti ancaman yang menyakitkan, hingga membuat akun palsu untuk berbuat jahat kepada pengguna media sosial lainnya. Dalam sebuah aksi dan reaksi di dalam hal itu, pasti akan menimbulkan dampak yang diterima. Dampak yang akan terjadi pada korban cyberbullying adalah turunnya kepercayaan diri, depresi, kemarahan, dan hal yang paling serius selain masalah psikologi adalah kecenderungan menyakiti diri sendiri dan parahnya hingga akhirnya bunuh diri. Menurut catatan KPAI, Indonesia merupakan penyumbang kasus tertinggi dalam cyberbullying. Dalam catatan KPAI, kurun waktu 9 tahun dari tahun 2011 hingga tahun 2019, ada 37.381 kasus pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk kasus cyberbullying, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat. Dari data tersebut adalah data laporan resmi. Sementara dapat diketahui maraknya cyberbullying di Indonesia sangat mudah ditemui. Bahkan mencari kasus tersebut sangat gampang ditemukan di beberapa platform media sosial seperti TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Tentunya, dalam setiap kasus atau permasalahan seperti tadi, pasti ada solusi untuk menghadapi dan memberikan penyuluhan kepada setiap korbannya. Cara menghadapi dan penyuluhan cyberbullying antara lain: yang pertama, jangan membalas dan menulis komentar yang sama negatifnya sebagai respon. Kedua, jangan menganggap komentar negatif dan kebencian terlalu serius. Ketiga, blok dan report komentarnya. Keempat, pahami bahwa tidak semua orang punya kepercayaan dan pandangan yang sama. Yang terakhir, istirahat dari media sosial atau teknologi. Di samping itu, ada pula etika yang baik dalam menggunakan media sosial. Tentu penting diperlukan dalam menangkal cyberbullying. Etika tersebut antara lain: yang pertama, tidak memposting status yang mengandung unsur sara dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun video. Kedua, menjaga tutur kata dan kalimat sebelum memposting tulisan ataupun berkomentar. Ketiga, mampu membedakan obrolan yang bersifat pribadi ataupun publik. 4. Tidak sembarangan membagikan tautan. Yang terakhir, memahami maksud postingan ataupun komentar dengan baik. Berikut merupakan pendapat dari salah satu podcaster BEM-FIS Universitas Negeri Malang mengenai cyberbullying. Halo teman-teman, kenalin nama aku Aini. Aku seorang mahasiswa dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang angkatan 2019. Nah, kesempatan kali ini aku mau membahas suatu fenomena
yang mungkin gak asing lagi di telinga teman-teman dan sering kali terjadi juga di lingkungan kita. Dan fenomena ini juga bisa disebut sebagai fenomena dunia maya, apalagi kalau bukan cyberbullying. Nah, ini sedang marak-maraknya terjadi di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial yang lain. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman, kira-kira apa sih cyberbullying ini? Seperti apa sih makna dari satu kata yang sangat marak di dunia maya ini? Jadi cyberbullying sendiri merupakan suatu perbuatan penindasan seperti mengolok-olok, kemudian menghina atau bahkan mempermalukan korban, baik secara individu maupun kelompok yang sering terjadi melalui media digital seperti di internet. Nah, sebuah fenomena itu akan terjadi ketika ada faktor yang menjadi penyebabnya, seperti cyberbullying. Nah, menurut aku pribadi, untuk fenomena cyberbullying ini bisa dikatakan faktor utamanya adalah perasaan kesal. Nah, jadi seseorang itu mempunyai perasaan kesal terhadap individu ataupun kelompok tertentu yang mana itu akan menjadikan gejolak-gejolak amarah sehingga ia melakukan perbuatan cyberbullying seperti itu. Dan pastinya kemudian muncul pertanyaan, gimana sih cara kita mencegah timbulnya cyberbullying ini? Nah, menurut aku pribadi yang paling dasar adalah dengan mengajarkan pendidikan etika sejak dini, baik untuk keperluan di dunia nyata maupun untuk keperluan di dunia maya. Nah, menjaga etika ini untuk menghindari atau untuk menjaga juga perilaku netizen dalam beraktivitas di media sosial. Adapun cara untuk menghadapi para pelaku cyberbullying. Yang pertama, kita tidak perlu menanggapi dengan komentar yang sama negatif karena itu akan memperkeruh keadaan, apalagi untuk di dunia maya. Yang kedua, kita dapat menggunakan fitur block and report ketika ada komentar negatif di dunia maya atau di media sosial kita. Nah, ini juga dapat menjadi usaha kita gitu ya untuk memfilter diri agar kita tidak terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh negatif dari ketikan seseorang di media sosial. Adapun cara untuk menghadapi para pelaku cyberbullying. Yang pertama, kita tidak perlu menanggapi dengan komentar yang sama negatif karena itu akan memperkeruh keadaan, apalagi untuk di dunia maya. Yang kedua, kita dapat menggunakan fitur block and report ketika ada komentar negatif di dunia maya atau di media sosial kita. Nah, ini juga dapat menjadi usaha kita gitu ya untuk memfilter diri agar kita tidak terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh negatif dari ketikan seseorang di media sosial. Nah, itu tadi pendapat aku terkait fenomena cyberbullying. Jadi teman-teman misalkan pernah mengalami cyberbullying, pastikan teman-teman ini bisa bercerita kepada orang-orang yang dipercaya atau orang-orang yang sudah dewasa. Nah, orang-orang yang sudah dewasa ini bukan tentang usia saja, tapi terkait bagaimana dia merespon, bagaimana dia memberikan solusi, bagaimana dia menerima cerita kita, seperti itu. Dan yang kedua, pastikan teman-teman merasa aman ketika menceritakan terkait fenomena cyberbullying yang terjadi di kehidupan teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan pembahasan terkait fenomena cyberbullying. Semoga dari penjelasan ini dapat dimengerti oleh teman-teman semua dan sebagai pengingat bahwa hati-hati menggunakan media sosial serta bijak dalam menanggapi respon yang didapat. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.